lain mata kuliah ini dikarenakan nanti di kelompok-kelompok ini akan digunakan untuk keperluan dari tugas akhir sebetulnya. Jadi nanti di atas ada proyek akhir, proyek besar lah sebetulnya, di mana kalian akan membuat suatu aplikasi, terserah mau sistem informasi, mau aplikasi mobile, mau web. Mungkin kemarin ditanya ya sama Osama, kita basicnya apa? Terserah. Kalian jagonya Python, yuk silahkan pakai Python. Kalian jagonya pakai apa namanya PHP ya, monggo pakai PHP. Ada yang bisa Java pakai Java, silahkan. Ada yang mau pakai Laravel, silahkan pakai Laravel. Ada yang mau pakai CI silahkan. Ada yang mungkin jagonya Golang juga silahkan. Itu benar bebas banget. Untuk database juga bebas. Kalian mau pakai DBMS apapun silahkan, mau pakai Oracle kalau punya duit lebih silahkan, kalau mau menggunakan MySQL juga silahkan gitu kan. Terus untuk database yang misalnya mau menggunakan Firebase silahkan, kalian mau menggunakan apa namanya shared hosting silahkan, kalian mau menggunakan apa namanya misalnya punya server sendiri gitu kan, ya silahkan. Pokoknya benar bebas aja, kalian benar apa namanya eksplorasi sendiri, cuman nanti ada apa namanya proyek akhir di mana kalian membuat aplikasi atau sistem informasi. Nah, ini sebenarnya bocoran sedikit, bukan bocoran sih sebetulnya, for your information aja. Jika kalian di mata kuliah ini berhasil mendapatkan klien real ya, klien real, maka chance kalian untuk mendapat A bisa saya katakan 90% sebetulnya. Kalau kalian bisa berhasil mendapatkan klien real, kalian bikin dokumentasinya sesuai dengan SRS yang nanti akan kita bahas lebih mendalam. Sebetulnya kalian bisa mengikuti SDLC sebagaimana mestinya, software development lifecycle, metode-metodenya dijelaskan. Misalnya kalian mau menggunakan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ada waterfall, ada prototype, ada kemudian R&D dan sebagainya, silakan. Yang jelas ada kalau kalian di sini berhasil mendapatkan klien real sebetulnya, atau misalnya saya nanti emang ada klien, saya bisa lempar ke kalian dan kalian take, kemungkinan kalian untuk mendapatkan A di mata kuliah ini akan lebih terbuka lebar. Jadi kalian udah safe untuk apa namanya UAS dan UTS-nya udah bisa dibilang aman lah, ibarat gitu. Jadi nanti mulai dari sekarang dipikirin kita masih punya sekitar 14 pertemuan ya, 13 pertemuan lagi. Kalau sama UAS UTS 15 pertemuan ya. Itu masih ada 15 pertemuan lagi di mana kalian bisa mulai berpikir 15 pertemuan, which mean sekitar 15 minggu, atau misalnya emang mampet-mampetnya ada 13 minggu gitu kan, 13 minggu. I think it's long time sebetulnya untuk mendapatkan klien yang real sebetulnya. Kalian terserah pokoknya apa namanya dari klien tersebut bagaimana kalian dokumentasikan, nanti ada tahap-tahapannya yang kalian ikuti. Nah, kalau kalian berhasil mendapatkan itu, kemungkinan kalian untuk mendapatkan A bisa menjadi 90% seperti itu. Oke. Jadi yang untuk klien itu adalah berdasarkan kelompok tadi ya sebetulnya, karena nggak mungkin ini untuk mengasah juga. Saya pengalaman sebelumnya saya menjadi one man show akhirnya, tapi saya kelabakan banget, saya dokumentasi jelek dan sebagainya. Akhirnya saya hanya awal-awal doang one man show, akhirnya saya memiliki tim gitu kan sebenarnya. Nah, di sini saya yang tadi kemarin ya saya minta kelompok itu mungkin bisa menjadi awal mula kalian tim sendiri, kemudian mungkin bikin software house sendiri gitu kan. Sebetulnya itu apa namanya sangat terbuka banget, saya support banget gitu kan. Siapa tahu nanti ketika dari kelompok itu kalian membuat software house, tiba-tiba kita pitching bareng ya kan, wah misalnya Osama atau Asbak, wah Asbak udah punya software house nih, nah nanti jadi saingan software house punya saya gitu kan. Sebetulnya itu akan sangat baik banget gitu, sangat bagus. Nah itu dengan harapannya seperti itu gitu kan. Jadi dari kelompok itu harapannya emang udah ada, kemarin kan ada yang suka data, ada yang suka mungkin UI UX, mungkin apa namanya dan sebagainya seperti itu. Jadi dari tim itu harapannya bisa saling berkolaborate lah ibaratnya gitu. Nah dari kelompok-kelompok itu juga nanti setiap ada tugas, ada kuis dan sebagainya akan berdasarkan dari kelompok tersebut, karena tidak akan jauh-jauh dari yang namanya dokumentasi dan apa namanya pembuatan application di Rekasa Pengatur. Oke, saya lanjutkan share screen-nya.
Ya, pertemuan kedua ya. Kelihatan udah semua ya, guys? Kelihatan, Pak. Oke, Pak. Oke. Kelihatan. Sip. Nah, pertemuan 2 proses perangkat lunak. Selamat datang. Oke. Yang pertama adalah definisi dari proses perangkat lunak sendiri. Nah, proses perangkat lunak ya menurut Fritz Bauer, pembangunan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa dalam rangka mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis, yang handal dan bekerja efisien pada komputer yang nyata. Intinya ya untuk membuat perangkat lunak, pada proses perangkat lunak ini ya kita ingin membuat sesuatu aplikasi perangkat baik sistem informasi ataupun aplikasi mobile dan sebagainya itu yang ekonomis ya kan, handal dengan artian adalah tidak mudah down salah satunya ya, sebetulnya bisa memenuhi bisnis proses, bisa memenuhi operasional yang ada di dalam perusahaan tersebut, memang bisa digunakan. Jangan sampai kita membuat perangkat lunak yang kemudian menjadi perangkat lunak mangkrak. Nah, betul. Ingat kan kemarin di mana kurva keberhasilan atau kurva failure ratio dari software itu kan adalah dia segini lama-lama akan turun. Nah, ketika kita tidak melakukan maintenance, dia akan lama-lama naik lagi. Nah, disitulah gunanya dirawat sehingga tidak menjadi perangkat lunak yang mangkrak lah ibaratnya, atau tidak, atau menjadi wear out atau usang. Jangan sampai seperti hardware seperti itu. Nah, oleh karena itu dibutuhnya proses perangkat lunak atau proses rekayasa perangkat lunak sebetulnya yang handal dan bekerja efisien. Nah, kan bekerja efisien apa? Untuk resources-nya gitu loh sebetulnya. Karena pada dasarnya coding itu bisa dioptimasi, arsitektur database bisa dioptimasi, query itu bisa dioptimasi gitu loh. Nah, itu pentingnya proses perangkat lunak. Ada di mana prosesnya? Ada yang namanya nanti di proses desain sebetulnya, di database, di arsitektur dan sebagainya. Itu dibuat efisien pada komputer yang nyata. Fritz and Bauer. Bisa kita lihat ini. Ini ada kayak pancake ya dilapis ya. Yang belum makan jadi lapar kan nih nanti. Pancake, ada tools, kan penggunaan apa toolsnya, kemudian metodenya menggunakan metode apa untuk SDLC-nya, kemudian proses model ya kan, pembuatan model dari DFD, UML dan sebagainya, dan kemudian quality focus ketika dia yang namanya evaluasi di sini. Nah, selanjutnya ini adalah yang namanya pandangan umum dalam RPL. Terdapat 6 pandangan umum. Problem, characteristic, realization, construct, approach, and support. Pertama, ketika kita ingin membuat suatu perangkat lunak, baik itu aplikasi, sistem informasi, and so on, itu kan aplikasi mobile, aplikasi desktop. Pertama banget ini yang kita tanyakan adalah problem sebetulnya. Masa apa sih yang harus diselesaikan? Ini kita buat aplikasi, buat sistem informasi ini, buat apa sih? Cuma buat penyelesaian mata kuliah. Nah, jangan kayak gitu doang gitu kan sebetulnya. Digging. Kita cari. Dengan kita menemukan lebih banyak, dengan kita masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih kedengaran. Oke, ya. Dengan kita sebetulnya ya, dengan kita mendapatkan lebih banyak masalah, kita menemukan lebih banyak masalah, lebih banyak solusi yang bisa kita berikan, lebih banyak aplikasi yang bisa kita buat, lebih banyak sistem informasi yang kita buat. Jadi pertama kali banget ketika kita akan membuat suatu program, aplikasi, sistem informasi, tanya dulu sebetulnya di society kita problem apa sih sebetulnya. Let's say misalnya suatu komplek ya kan mengalami kejadian kemalingan ya, apalagi misalnya udah mendekat Idul Fitri atau Idul Adha, atau misalnya kayak tahun baru, kemalingan itu banyak banget ya kan, curanmor dan sebagainya di suatu komplek, banyak banget kasus. Masalah mau mencari gimana? Coba yuk kita sama-sama bikin apa, bikin CCTV bareng yang bisa kita pantau menggunakan IoT, menggunakan apa, smart cluster. Kita komunikasikan dengan apa sebetulnya? Dengan CCTV, dengan detection ketika misalnya
terdapat pergerakan-pergerakan yang tidak wajar, itu kan misalnya lompat pagar itu kan nggak wajar sebetulnya kan. Detection dari situ motion sensor, kemudian bisa juga kita menggunakan namanya heat. Kan orang ketika lagi deg-degan atau lagi apa pasti terdapat perubahan di heat tubuh gitu kan. Problem apa sih yang mau diselesaikan masalahnya gitu. Atau misalnya gini, suatu perusahaan baru nih, ya kan, dia sebagai investor gitu kan, ngerasa kok kayaknya gue dibohongin nih sama rekan bisnis gue udah ngasih nih duit sekian, kok return ke gue sekian aja, katanya laporan gini. Gimana cara penyelesaiannya, ya kan? Masa apa yang harus diselesaikan? Berarti masa apa keuangan sebetulnya untuk monitoring seperti itu. Jadi apa? Pertama kali banget yang dilihat adalah problem, masalah apa yang diselesaikan. Yang kedua adalah karakteristik. Nah, karakteristik apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebetulnya? Tadi berkelanjutan, udah ketemu masalahnya apa? Tadi curanmor, kemalingan, keuangan dan sebagainya. Nah, kemudian karakteristiknya seperti apa sebetulnya yang akan digunakan? Dengan apa? Pembuatan IoT dan pembuatan apa? Simulasi. Apa karakteristiknya? Seperti itu. Kemudian saja ada realization. Bagaimana entitas ini tuh bisa direalisasikan, atau bagaimana tadi IoT ini bisa direalisasikan? Oh, oke, kita ngebangun nih titik-titik ini yang kita harus berikan sebetulnya. Atau ibaratnya, oke, dengan kondisi kayak gini kita butuh resources apa aja sih sebetulnya? Belum kepada titik sih. Resources apa sih sebetulnya yang kita butuhkan? Oke, gimana sih? Apa aja pendanaan yang dibutuhkan? Bagaimana kita proses untuk pengembangannya dan seterusnya. Intinya setelah kita menemukan tadi masalahnya adalah curanmor, karakteristiknya ada pembuatan misalnya CCTV atau smart cluster, kemudian realisasinya bagaimana kita bikin sebetulnya pendanaan dan sebagainya, resourcesnya. Nah, baru setelah udah jelas sih bagaimana untuk realisasinya, konstruk bagaimana entitas tersebut itu dikonstruksikan sebetulnya dari CCTV tersebut gitu kan. Oke, kita konstruknya berarti kan kita menggunakan misalnya CCTV merek apa ya, saya nggak tahu CCTV yang apa namanya bagus, mungkin ada yang anak kamera di sini gitu kan, apa untuk CCTV gitu, atau misalnya kayak memakai apa namanya wireless CCTV gitu kan, yang nggak ada brand gitu, merek-merek apa TW gitu, KW gitu kan sebetulnya, yang penting ada dan bagus gitu kan. Itu ngelihat dari realization-nya, budgeting dan sebagainya, resources-nya bagaimana, dimasukkan gimana konstruksinya. Oh, kita cuma bisa pakai CCTV yang budgetnya segini gitu kan sebetulnya. Dari situ kemudian dipasang tak gitu kan, ditentukan titik-titiknya. Nah, habis itu setelah udah selesai, nah kemudian nih approach, pendekatan apa yang digunakan untuk menemukan kesalahan yang dibuat pada desain dan konstruksi entitas. Nah, ketika udah dibangun gitu kan sebetulnya CCTV ditempatkan di titik-titik tersebut, kita approach pendekatannya. Wah, ini kayaknya nih kita masangnya ketinggian deh. Ini apa yang mau dilihat? Kita kan mau ngawasin pencuri. Yang ada kita ngeliatinnya apa? Burung ngasih makan anak burungnya gitu kan. Atau kita cuma ngelihat kupu-kupu. Nah, berarti kan itu kesalahan gitu kan. Atau misalnya kesalahan dari segi IT, segi teknis misalnya. Wah, ini kok dia cuma nampilin di titik ABC doang, tapi di FG kok nggak ditampilin. Apa nih masalahnya? Oh, ternyata IP-nya clash gitu kan. Oh, ternyata apa namanya configuration dari MAC address-nya masih salah. Disitulah approach. Setelah approach pendekatan udah, baru masuk ke support. Bagaimana didukung dalam jangka panjang. Udah nih dipasang. Orang mikir, weh gila, cluster gue udah pinter nih sekarang guys, udah jadi smart cluster gitu kan. Lu gerak gimana udah kedetek, lu ada panas gimana bisa kelihatan dan sebagainya. Tapi nggak dirawat, paling cuma bertahan let's say 6 bulan gitu kan, atau bahkan 6 bulan aja udah alhamdulillah gitu kan, udah sujud syukur gitu. Nah, di sini pentingnya apa? Didukung gitu loh.
Dengan apa? Dilakukan. Misalnya CCTV di luar, misalnya kayak kehujanan, ada waterproof. Waterproof kan ada tingkatan-tingkatannya, mungkin perlu diganti atau misalnya ternyata ada kesalahan pada di lensanya atau gimana. Itu yang butuh namanya support gitu kan. Atau ternyata sesimpel let's say memory card-nya udah penuh nih, udah nggak bisa nyimpen lagi. Ya berarti kan harus dilakukan namanya clean up gitu kan. Atau misalnya kayak apa namanya? Lensanya kena kotoran atau gimana, berarti harus dibersihkan. Itu yang namanya support. Bagaimana entitas ini tadi, smart cluster ini gitu ya, sebetulnya didukung gitu loh, sehingga bisa berkepanjangan, bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Jangan sampai kayak hardware gitu kan, sebetulnya itu wear out gitu loh sebetulnya. Ya sama, misalkan smart cluster ya berarti kita apa? Melihatnya dari segi softwarenya, perangkat lunaknya gitu kan. Dari perangkat lunaknya kita lihat gitu kan. Wah, ini kayaknya bisa dioptimize lagi nih gitu kan. Atau misalnya ternyata udah smart cluster, ternyata kena di hack begitu sistemnya. Kayak misalnya di film-film tuh, kayak security, misalnya security NASA dijebol kayaknya gampang banget gitu kan. Terus langsung jebol gitu kan. Nah, itu sebetulnya kita ngelihat di situ. Oh, ini jangan sampai berarti dijebol dari segi perangkat lunaknya apa? Perlu namanya security patch, diupdate patch lagi sebetulnya. Kita harus terus melakukan update agar bisa lebih optimize gitu loh sebetulnya. Mungkin yang awalnya penggunaan untuk 4K video menghabiskan memori 2 GB. Nah, 5 tahun lagi berikutnya atau mungkin 3 tahun lagi ditemukan cara 4K, resolusi 4K cuma menggunakan 100 MB. Wah, gila. Udah kayak 30 fps gitu kan sebenarnya, udah kayak FHD doang gitu kan. FHD aja mungkin masih lebih gede. FHD nanti cuma 5 MB gitu yang siapa tahu. Itu kan yang mana bisa didukung untuk lebih baik lagi. Nah, selanjutnya 3 fase penting dalam rekayasa perangkat lunak. Ada pertama fase 1, definisi. Fokus pada pertanyaan apa? Tadi baik lagi pada yang awal, pada pandangan umum RPL. Masalah apa sih sebetulnya? Apa yang ingin dibangun sebetulnya? Apa sih sebetulnya? Apa? Pertanyaan terkait apa sebetulnya? Ini apa sih gunanya sebetulnya? Kemudian apa sih yang ingin dicapai? Apa aja sih sebetulnya yang dibutuhkan dan seterusnya. Fase pertama adalah definisi yang berfokus pada pertanyaan apa. Kemudian fokus kedua adalah fase kedua, fokus pada pertanyaan bagaimana. Nah, ini udah masuk ke dalam fase pengembangan nih. Ya kan? Fase pengembangan fokus pada pertanyaan bagaimana. Bagaimana sih sistemnya yang dibangun? Bagaimana sih dia kalau kayak gini? Bagaimana kalau menggunakan ini? Bagaimana kalau misalnya kita ngebangunnya dengan arsitektur ini? Bagaimana? Pokoknya ini ada pertanyaan bagaimana, why, how sebetulnya. How to solve it. Setelah dapat, gimana sih menyelesaikannya? Gitu kan sebetulnya. Ketika pertanyaan-pertanyaan bagaimana, ini akan kita dapatkan sebetulnya. Oh, ini nanti kayak gini. Oh, bisnis prosesnya seperti ini. Gitu kan sebetulnya. Misalnya tadi sistem informasi keuangan gitu kan. Ketika udah pengen membuat sistem informasi keuangan, masuk kepada fase pengembangan sebetulnya. Bagaimana sih bisnis prosesnya? Itu udah pertanyaan general. In general udah langsung tanya, bagaimana bisnis prosesnya? Atau bagaimana sih cara pengajuan anggarannya? Bagaimana cara pencairan anggaran dana? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan penganggaran dana? Bagaimana sih proses transaksinya? Bagaimana sih jual belinya? Bagaimana? Pokoknya fokusnya ada di pertanyaan bagaimana. Nah, kemudian fase terakhir, fase ketiga yaitu dukungan. Nah, fokus pada perubahan. Perubahan apa? Untuk lebih baik, jangan sampai wear out seperti pada pertemuan sebelumnya. Jangan sampai seperti hardware usang, jangan sampai menjadi sistem atau perangkat lunak yang mangkrak. Perubahan gitu sebetulnya. Perubahan sekecil apapun itu perlu dilakukan terhadap sistem informasi atau aplikasi. Entah itu dari segi tampilan, entah dari segi bisnis proses, algoritmanya, logik, arsitektur, infrastrukturnya, database-nya atau gimana, query-nya, tapi perubahan. Mungkin kalian pernah lihat gitu kan, wah ini mah dari misalnya pengguna, kebetulan saya makanya iPhone, pengguna iOS gitu kan, iOS 14 sampai 15 nggak ada perubahan yang signifikan gitu kan, karena tidak perubahan dari UI.
secara UI tidak berubah terlalu banyak, gitu. Karena kan tidak terlalu banyak, tapi apa? Untuk improvisasi dari security-nya, keamanannya, fitur-fiturnya, kemudian habis itu apa namanya, bagaimana dia resources gitu kan, jadi performnya lebih baik, performanya lebih meningkat dan seterusnya. Itu ketiga. Mungkin sebelumnya pernah iOS 6 ke iOS 7. Wah, itu perbedaannya sangat signifikan gitu kan. Awalnya benar jadul banget, tiba-tiba jadi clean ya kan sebetulnya. Jadi minimalis. Tapi secara mungkin di belakangnya nggak terlalu banyak. Nah, itu. Yang penting apa? Perubahan, dukungan sebetulnya. Jangan sampai wear out atau menjadi aplikasi atau perangkat lunak yang rusak, tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah perubahan pada fase RPL. Pertama adalah correction, kemudian adaptation, lalu ada enhancement dan prevention. Di sini. Nah, penjelasan di sini pertama correction. Sebetulnya ini kan terkait perubahan, fase perubahan dalam RPL. Correction. Ketika kita melakukan perubahan gitu kan sebetulnya yang pertama kali sebetulnya apa sih yang mau dibetulin? Misalnya let's say tadi ketika sebuah sistem informasi keuangan gitu kan awalnya dia working well, tetapi datanya masuk banyak banget big data let's say gitu kan sebetulnya. Wah, kok ini lama-lama performance-nya turun drastis gitu kan sebetulnya. Gimana ceritanya? Akhirnya dipikir dari database-nya atau arsitektur dari sistemnya harus diubah nih, correction, membutuhkan cacat. Atau mungkin dari query-nya. Kayaknya query-nya ini belibet apa ya, belibet ya, ribet gitu loh. Kayak nggak to the point gitu kan sebetulnya. Harusnya cuma ngelot mungkin 2-3 atribut aja, tapi ngelotnya let's say ada 40 atribut di dalam data yang kita load. Kok yung 40-40-nya di load misalnya gitu kan. Kita baru nyadar. Ini ya mestinya cuma 3 atribut aja. Correction. Gitu kan. Atau misalnya perubahan, correction apa? Bosen UI-nya. Atau peningkatan dari user experience gitu kan sebetulnya. Itu pertama correction. Kemudian masuk ke tahap kedua, adaptation. Modifikasi perangkat lunak untuk mengakomodasi perubahan pada kebutuhan original. Tadi awalnya misalnya dari sistem informasi keuangan itu dia tidak ada fitur yang namanya stok gitu, atau misalnya nggak ada fitur pembayaran menggunakan GoPay atau Kris kan enak ya sekarang ya. Sekali satu pakai Kris udah baca ke coverage, GoPay ke coverage, OVO ke coverage dan sebagainya. Makailah sistem informasi keuangan tersebut, oke, pembayaran bisa menggunakan Kris. Adaptation. Ya kan? Adaptasilah. Pengguna-penggunanya, end usernya, misalnya kasirnya atau adminnya gitu kan, yang awalnya nggak ada Kris nih, kayak manual semua. Nih Bu, kasih cash, teng. Nih Pak, transfer mobile banking. Sekarang nggak, dengan adanya Kris kayak oh bisa yang pakai GoPay, oh bisa yang pakai OVO, atau kayak saya, Mas OVO-nya ada promo nggak gitu kan. Coba itu adaptasi sebetulnya di situ untuk mengadaptasi perubahan pada kebutuhan original. Kemudian enhancement, memperluas perangkat lunak dari fungsi originalnya gitu. Yang tadinya sama sebetulnya. Ketika tidak ada awalnya tidak ada Kris gitu kan, fitur originalnya hanya jual beli normal, ada stok dan sebagainya, ada penambahan untuk biaya pembayar menggunakan e-wallet, adalah dari enhancement. Selanjutnya adalah prevention, perubahan pada program sehingga lebih mudah dikoreksi, disesuaikan dan dikembangkan. Mungkin di sini ada yang kenal atau pernah pakai yang namanya Git. Ada yang pernah belum pakai Git di sini? Coba. Ayo. Osama pernah pakai Git? Osama. GitHub, GitLab. Nggak bisa saya, Pak. Kenapa? Laptopku ketika sudah mencobanya. Oh, Lag.
Ada yang pernah udah nyoba GitHub, GitLab atau mungkin Docker gitu? Wah, tanya udah pernah pada pakai Docker nih buat DevOps. Ada atau sejenisnya? Muhammad Fahrul, Mas Fahrul mungkin pernah? Kalau kita buat nyari kode doang, Pak. Nyari kode mau di Stack Overflow kali Tapi Pernah pernah tadi, Fahrul. pernah Mas lihat Fahrul. pernah lihat nama aplikasinya, Pak, tapi belum pernah buka. Oh, nah coba nih, mumpung di RPL nanti nih kan produk akhir dari mata kuliahnya kan sistem informasi sama aplikasi ya sebetulnya. Nah, buat gampang nih gitu kan, misalnya kita lihat nama anggota kelompoknya. Saya lihat dulu di ini, misalnya si Asbok Wahyu sama Mas Asbok, Mas Wahyu sama Mbak Zulfa misalnya gitu kan. Mas Asbok ngehandle fitur A, Mas Wahyu ngehandle fitur B, Mbak Zulfa ngehandle UI UX-nya, atau dia ngehandle fitur C. Pakailah GitHub, kolaborasi sebetulnya. Kemudian gimana biar codingan dari satu sama lain bisa dimengerti, atau ketika misalnya ada pengembangan selanjutnya, perubahan, itu bisa di prevention gitu, sehingga perubahan pada program untuk nextnya gitu, ketika nanti ada versi misalnya kayak Instagram udah sampai versi 100 sekian gitu kan, itu nanti ketika programmer lainnya masuk dan sebagainya, itu tuh mudah untuk dikoreksi. Oh, ini ada masalah nih di sini. Oh alah, ternyata kurang semikolon, kurang titik koma. Oh alah, ini gua typo, harusnya misalnya variabelnya adalah pembelian, taunya gue cuma pembelian gitu kan, kurang N, ternyata buru-buru karena klien udah ayo dong mas segera kita mau pakai gitu kan, sebetulnya ternyata prevention. Itu gimana kita membuat suatu codingan, suatu arsitektur, suatu infrastruktur dari perangkat lunak yang bisa mudah dikoreksi, mudah dikembangkan. Jangan sampai kita cuma mau nambah satu kris doang tadi. Kita nyari, ini di line mana ya? Ini di file mana ya? Ini ya sebetulnya. Nyari, bingung. Gitu. Ini kemarin kayaknya udah ditambah, kok hilang lagi? Sebagainya. Prevention. Penting ini ketika melakukan perubahan pada perangkat lunak. Oke. Nah, tingkat software engineering. Yang pertama banget, yang pertama banget ada nih bingkai kerja utamanya nih di sini nih. Terdiri dari dua sebetulnya, bingkai kerja aktivitas dan bingkai kerja dari aktivitas pelindung. Nah, bingkai kerja aktivitas ini sebetulnya ya di dalamnya terdiri dari tugas-tugas, product, milestone, and deliverables ketika disampaikan, and quality assurance checkpoints. Oke, ini terkait evaluasi sebetulnya. Nah, bingkai kerja aktivitas di dalamnya ada apa aja sih sebenarnya? Ini komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, produksi. Jangan sebenarnya aktivitas utama, tetapi jangan sampai berpikir oh software engineering atau rekayasa pengetahuan cuma ini tok. Enggak, ini cuy, ini guys, semuanya ini adalah menjadi sebuah bingkai kerja, frameworknya. Untuk bingkai kerja aktivitasnya ya benar, komunikasi apa, user requirements gathering, ya kan, untuk mendapatkan wawancara, dokumen, kemudian aplikasi sebelumnya, and so on, komunikasi. Kemudian perencanaan udah dapat, gathering dari hasil riset requirement gathering udah dapat kebutuhan-kebutuhan penggunanya apa aja. Nah, masuklah kepada perencanaan sebetulnya, di analisis. Perencanaan sama pemodelan pada dasarnya kedua ini bisa menjadi satu di sini. Perencanaan pemodelan. Normally perencanaan dan pemodelan. Di dalamnya ada apa? Analisis kebutuhan dan desain. Di analisis nih, misalnya let's say siapa Mbak Tika gitu kan bilang, Mas atau Mbak, saya mau bikin aplikasi tapi saya mau bikin aplikasi e-commerce gitu ya. Saya saya jualan online gitu kan. Sebulan omsetnya 500 juta nih, tapi saya kewalahan gitu kan untuk melihat notifikasi
pembelian-pembelian yang masuk gitu kan. Karena nggak ada tuh notifikasi yang langsung masuk ke HP saya. Padahal sebenarnya saya pasti pengen ngeceknya langsung dari HP. Bisa nggak sih Mas kalau misalnya ada pembelian masuk? Nah, dari cerita curhat tuh, ya kan? Saya tuh pengen Mas dapat notifikasi secara langsung. Dianalisis aku bilang, oh dia butuh user membutuhkan notifikasi real time pada handphonenya. Kenapa nanti ketika tuh? Nah, nanti baru dibahas lagi di desain. Dari tadi kata notifikasi doang muncullah desain. Oh, notifikasi secara langsung. Oke, berarti ini butuh table namanya mungkin table master ya, notification. Dia berarti ada isi notifikasinya apa, kapan dia dibuat ya kan, date edit-nya, kemudian kapan date read-nya, kapan dia melihatnya gitu kan. Kemudian apakah ini udah dilihat atau belum? Oke, is read or not gitu kan, menjadi hanya biner aja 0 atau 1 is read. Kemudian oke, dia ada link pushernya, let's say kayak gitu. Oke, muncul dari kebutuhan database-nya. Dari hanya satu itu bikin satu table berapa atribut. Mungkin nggak di sini ada yang udah dapat mata kuliah terkait database ya? Belum? Belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, belum dapat, Pak. Nah, itu sebetulnya nanti dari situ apa nanti sembari belajar kalau iya. Nah, tuh dapetan gitu kan sebetulnya. Habis itu didesain sebetulnya dari desain database gitu kan. Oke, ini kayaknya notifikasinya kayak gimana ya? Oh, kayaknya ini dari UI UX-nya let's say gitu kan. Atau misalnya dari DFD-nya dulu. Oh, berarti nanti data flow-nya itu adalah ada pembeli melakukan transaksi customer melakukan transaksi pembelian gitu kan, masuk ke ke sistem misalnya e-commerce Tika misalnya gitu kan, Tika clothing misalnya gitu, masuk ke Tika clothing. Habis itu berarti dia masuk kemana, ke database ya kan, database apa, TM notification tadi misalnya. Dari TM notification udah dibuat, kemudian dibikin lah misalnya use case-nya gitu kan. Misalnya user gitu kan melakukan pembelian transaksi, kemudian dari transaksi itu masuk ke dalam sistem memberikan notifikasi ke dalam HP-nya Mbak Tika, seperti itu. Dari desain UI-nya seperti apa dipikirin, UI-nya seperti apa dipikirin, seperti itu. Udah nih desainnya udah bagus, wah kelihatan ini mah udah tinggal ngoding ini gitu kan, ini mah udah enak gitu kan sebetulnya, tinggal diimplementasi aja gitu kan. Udah apanya Mas dibuatnya pakai ya gitu kan, atau misalnya klien mintanya Python nih Mas gitu kan, atau kita maunya klien mintanya udahlah web based aja, pakai PHP aja gitu kan, tapi jangan native, Laravel campur view, oke lah, ada Node, masuklah ke dalam menyusun kode terus gitu kan, ngoding 1x24 jam nggak berhenti gitu kan, selesai tuh tipes ya ding, setelah dari user kode udah kelar gitu kan, beli kopinya kurang, nah, beli dulu mencari menyusun kode, kemudian masuklah, udah Mas wis kelar Mas, udah jadi nih gitu kan, udah semuanya mau mantap gitu kan. Saya tunggu dulu, udah dites belum gitu kan, masuklah ke dalam pengujian. Oh iya Mas, kemarin di kontrak nggak ada pengujian nih ya, Starbucks lah 1 liter gue ujiin deh sama anak-anak, beliin lah Starbucks 1 liter itu kan, udah diuji 1 ya kan, diuji black box, ya benar black box, ini Mas udah working dah, wah mantap, tapi udah optimize belum, coba dong di testing white box. Ya kalau ini mah harus 3 liter Starbucks Mas kalau white box lagi. Ya wis dah weh, beliin pengujian lagi white box, dilihat, dioptimize. Udah nih kelar, udah ya nggak ada error ya gitu kan. Jangan sampai nih nanti. Ya udah aman. Garansi gitu. Tak produksi. Di up lah. Yang sebelumnya ada di lingkungan environment di up.
ke dalam apa? Lingkungan yang awalnya di environment development di uplah ke dalam environment production. Nah, ada nih aktivitas pelindung di dalamnya. Ini suatu kesatuan, nah ini satu kesatuan lagi nih di luar nih. Nih, tuh ini tuh melindungi nih bingkai kerja aktivitas ada apa? Ada manajemen proyek pertama tunak, ada review teknik formalnya, ada jaminan mutu garansi ya tadi. Jaminan mutunya garansi ya Mas, udah tenang, wis. Sama saya kalem baik gitu kan. Santuy lah. Saya kasih garansi gitu kan. 2 jam wah ditampol yang ada. Pak, jangan dong, jangan 2 jam gitu kan. Ya udah saya kasih garansi 3 bulan gitu kan. Ya udah deal ya. Manajemen konfigurasi dikonfigur ulang dan sebagainya. Kemudian persiapan dan produksi produk pekerjaan dan seterusnya, pengukuran manajemen risiko dan seterusnya. Di manajemen proyek PL pada dasarnya selain dari yang namanya SDLC sebetulnya itu ada lagi yang namanya ITSM. Ada yang tahu ITSM apa di sini? Ayo coba. Ada yang tahu nggak ITSM apa? Terkait manajemen produk, manajemen proyek PL. Nggak tahu Pak, baru dengar Pak. Nggak ada nih. ITSM itu adalah IT Service Management, Information and Knowledge Service Management. Di dalamnya itu ada yang namanya ketika requirement-nya apa, ya kan, penyelesaiannya apa. Biasanya ITSM yang terkenal adalah ITAL, COBIT, sama TOGAF. Nah, kalian boleh tuh coba mulai cari-cari apa sih sebetulnya ITAL, apa sih sebetulnya COBIT, apa sih sebetulnya TOGAF. Nah, itu biasanya digunakan di dalam manajemen proyek PL. Dari sini kalau usah direview teknik formalnya gitu kan, termasuk juga planning apa teknik formal, kontrak, tanda tangan dulu dong ya nggak sih sebetulnya, pembayaran harus jelas gitu kan. Kayak tadi ya Mas, ujian nggak masuk Mas di kontrak, harus Starbucks nih 1 liter gitu kan sebenarnya. Tapi sedih juga sih cuma Starbucks 1 liter ya, mau nggak apa-apa lah gitu. Dan seterusnya. Ya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak guys? Halo. Masih pada on nggak nih? Masih, Pak. Masih Pak, masih semangat 45. Mantap. Ada nggak nih yang mau ditanya nih? Ayo, tanyalah. Ya Pak, nyimak dulu, nyimak. Oke. Lanjut nih ya guys berarti ya. Nah, selanjutnya masuklah pada tahap yang namanya ini ada initial, repeatable, itu adalah tingkat kematangan proses sebetulnya. Nah, tingkat kematangan proses ini ada dari 5 proses sebetulnya. Jadi dari tadi udah ada proses-prosesnya. Nih, tingkat kematangan pertama initial, repeatable, define, manage, and optimizing. Ketika misalnya suatu proses gitu ya sebetulnya, kematangan proses. Inisial ya ditanya sebagai ad hoc. So baru awal banget nih. Sebetulnya kita baru membuat nih sebetulnya sistem kita sebagai misalnya nih Osama gitu ya, punya software house gitu. Baru pertama kali bikin sistem informasi keuangan. Berarti apa? Inisial sebetulnya kematangan prosesnya. Baru pertama kali nih. Wah, pokoknya harus optimis. Kita ambil proyek ini, kita kelarin dalam waktu seminggu. Wah, gila, jago bener loh kan. Ditandai dengan sebagai ad hoc. Nah, chaotic. Kenapa chaotic? Karena kita masih belajar sebetulnya. Perusahaan ini juga belum ada nih sistem informasi keuangan. Belajar. Chaos. Pokoknya. Error banyak, bugs banyak, ini dan sebagainya gitu kan. Kemarin pas uji di lokal nggak error. Loh yo Mas, kan di sini error. Begitu di sistem atau Mas. Chaos. Sama ngontak nih sebagai CEO nanti kan. Tolong dong ini. Misalnya nanti si Osama sama siapa sih grupnya? Kelompoknya saya lupa. Osama. Nah, Osama misalnya sama si Erlan. Erlan jadi CTO-nya atau kebalik deh misalnya ya pokoknya siapalah gitu kan si level semua nih. CEO Aditya jadi CMO, Erlan jadi CTO gitu misalnya.
guys tolong ini gimana nih, kok error semua. Si Erlan coba hubungin Erlan. Siap, Mas Osama, ini kita lagi cek di data. Wah, chaos. Nah, selesai tuh. Capek ya, ngos-ngosan. Biasa kayak gitu tuh kayak, ambrol banget deh pokoknya. Udah, inisial pertama kali. Nah, setelah udah pernah nih, dapat misalnya dari perusahaan ABC. Selanjutnya perusahaan JKL. Mas, saya mau bikin ini sih, cuma masuk keuangan. Wah, sama DKK langsung semangat banget. Ini mah gue udah pernah nih bikin. Langsung di otak, oh ini gini. Oh ini kayak gini, repeatable. Perusahaan biaya, jadwal, dan fungsional disiplin proyek yang digunakan coba mengulangi kesuksesan. Sebelumnya udah berhasil nih, yang kemarin chaos gitu kan, ngos-ngosan. Oh ini kita mau ngurangi nih sebetulnya. Jangan sampai kita kayak gini. Kita coba kayak gini. Oh ini kayaknya lebih sukses ditambah dengan proses ini. Oh ini kayaknya pakai fitur ini. Oh kayaknya ini makanya package yang ini dan sebagainya. Repeatable. Gitu kan sebetulnya. Udah diulangi. Kemudian dapat lagi nih Divine, sistem masuk keuangan lagi, perusahaan yang lain. Nah, dari udah yang repeatable diulangin, Mas Osama dan kawan-kawan pinter, semuanya didokumentasikan. Oke, sampai link-linknya nih, link Stack Overflow-nya dicatetin gitu kan. Makanya ini gitu kan, atau di store sendiri atau hosting sendiri, di hosting itu didokumentasikan dan sebagainya. Jadilah Divine. Udah selesai, udah lebih matang gitu kan. Kemudian manage gitu kan, produk dan proses dipahami secara kuantitatif. Nanti ini software Mas Osama gede gitu kan, punya 200 karyawan, wah mantap, saingan nanti dekat pesaing ya kan. Nah ngerti nggak, cuma CTO-nya tadi Mas Erlan doang, nanti misalnya ada si Juki gitu kan, Anton dan sebagainya masuk, bisa dimengerti dari apa dokumentasinya sebenarnya. Tapi tetap under supervisi dari Mas Erlan. Masih disupervisi, dilihat dan sebagainya, dilakukan kontrol dan pengungkapan detail. Misalnya nih si Juki, kok lu nge-skip sih operasional yang di sini, kok lu nge-skip sih bis pro yang ini? Nggak, rollback, ulangin, harus sesuai SOP. Kalau nggak kita apa? Chaos. Nah, Erlan nih, yang Mas Erlan dari awal udah kayak keinget banget kan nih waktu lagi dimarahin KM pertama kali, membekas nih di otak sama di hati nih. Hampir diulangin lagi masih Juki hasilnya. Back Mas Erlan tegas manage. Kemudian masuk ke kemataan yang berikutnya, optimizing. Nah, ketika udah dioptimize gitu kan, sebetulnya ini ketika udah dipahami secara kuantitatif, udah digunakan banyak feedback, umpan balik feedback, gagasan inovatif dalam pengujian dan teknologi. Yang awalnya mungkin menggunakan teknologi apa dan sebagainya, awalnya masih PHP natif di build-nya. Kemudian Mas Erlan nih sebagai CTO gitu kan merasa bertanggung jawab. Wah, kayaknya ini kalau kita ganti ini ya, pakai CI cepat loh dilihat dokumentasinya. Buyong no. Ya kan, 7x24 jam nggak makan nggak minum gitu. Nanti misalnya udah nikah dimarahin. Kamu ini istri dianggurin doang gitu kan. 1 jam 4 jam. Bentar ini kita mau mau migrasi ini, awalnya native atau mau lebih ekstrem, awalnya kita pakai PHP, kita mau pakai Java nih, pakai Spring, chaos. Tapi apa, kita udah di tahap optimizing sebetulnya, itu dari umpan-umpan balik seperti itu, di optimizing. Kemudian selanjutnya ada masuk ke model-model proses pelanggan tunang. Sampai sini ada mau ditanya? Mau bertanya, Iya, gimana? tadi kita sempat melewati tentang masa produksi aplikasi. Yang ingin saya tanyakan itu ketika sebelum meluncurkan aplikasinya kita ini kan ada namanya masa trial and error. Itu misalkan estimasinya 4 bulan. Banyak atau gimana cara kita menghitung itu penjualan harga dari aplikasi yang kita jual berdasarkan effortnya kita sendiri, Pak? Bagaimana kita ngitung, misalnya tadi bikin simpan masa keuangan, estimasi 4 bulan gitu ya sebetulnya. Terus gimana cara kita menjual aplikasi itu, berapa menentuin harganya berdasarkan dari effort yang kita keluarkan? Nah, itu banyak banget. Ini nice question nih sebetulnya. Good, thank you Osama. Sebetulnya udah menentukan
menentukan harga dari perangkat lunak itu sangat bias ya sebetulnya. Kita nggak bisa nih ada COGS. Misalnya let's say kita ngejual nih apa namanya adaptor. Oke, ini kita karet harganya misalnya let's say gope ya kan. Terus ginian apa colokan ya mungkin 1.500 atau 2.000 gitu kan. Terus habis itu USB Type A misalnya 10.000, dapat harga berapa? Jual. Misalnya 15.000 apa COGS-nya modalnya. Kita mau margin berapa? 100% lah, anjir 100%, 30.000 jual, pak, sama harga. Nah, kalau ini adalah banyak banget nih, sama sebetulnya terkait dari parameternya. Yang pertama kali dilihat itu sebetulnya adalah benar sih, waktu dilihat. Tapi yang pertama kali dilihat adalah gimana permintaannya sebetulnya. Berapa banyak modul yang digunakan atau yang diinginkan. Let's say, saya mau masih keuangan. Dia pengen ada transaksi jual, ada transaksi jual beli, ada stok, sama ada pembayaran e-wallet. Itu akan menjadi 4 modul. Kenapa 4 modul? Transaksi jual, transaksi beli, pengaturan inventory atau stok, sama e-wallet. Nah, kemudian gimana tingkat kesulitannya? Kita lihat juga nih sebetulnya dilihat dari pengalaman juga, experience gitu kan, sebetulnya di belakang kita klien-klien kita sudah seperti apa. Nah, dari itu kita lihat nih dari 4 ini ya. Ini kita secara teknis dulu. Dari teknis transaksi jual beli ini sebetulnya kayak gimana sih, kita butuh nge-build-nya berapa lama sebetulnya, butuh berapa kita butuh ngerjainnya berapa lama. Misalnya let's say keseluruhan deh, misalnya dibutuhkan waktu gitu ya sebetulnya dengan waktu normal let's say 8 jam kerja gitu ya sebetulnya, nggak 1 kali 24 jam, tapi nggak mungkin di programmer cuma 8 jam sebetulnya. Nah, tapi kita ambil misalnya 8 jam gitu kan. Oke, kita semua bisa ngebangun ya, ini adalah 5 bulan let's say gitu ya, atau 6 bulan lah setidaknya. Tiba-tiba kalian minta nih 4 bulan. Nah, berarti ketika dia menurunkan atau deadline yang dipercepat dengan SOW yang lebih yang sama aja gitu, atau bukan bahkan mungkin lebih, atau let's say sama ya, di sini sama tapi deadline-nya kita oleh masih ya Pak ini 6 bulan, tapi kita minta atau 8 bulan deh biar anak tata dia setengahnya. Mas, lama banget 8 bulan gitu kan, sebulan lagi udah lahir anak gua gitu kan, lahiran. Nah, tata dia minta setengahnya 4 bulan lah Mas gitu kan. Ya udah 4 bulan. Berarti apa? Yang awalnya lo ngerjain 8 bulan, waktunya 8 jam per hari, berarti apa? Sedang lo naik 16 jam. Ya kan? Nah, tinggal di situ dihitung sebetulnya apa ya istilahnya tuh, harga lo per jamnya berapa sebetulnya. Kayak misalnya ya gue per jam 20.000 deh misalnya gitu kan, ya udah hitung aja 20.000, tapi 20.000 gede banget sih sebetulnya. Misalnya 5.000 dah, 5.000 per jamnya atau 10.000 per jamnya gitu kan. Misalnya 10.000 per jamnya, ya udah kayak 10.000 berarti kali 8, awalnya misalnya 8 jam ya udah jadi 16 berarti kan. 16 jam, oke 16 jam berarti dikali 4 bulan. Kayak gitu aja sebetulnya. Nah, gimana menentukan biaya lo per jamnya? Nah, itu baru dilihat dari seberapa sulit yang akan kita bangun sebetulnya. Misalnya tadi kalau masih tahap initiate, itu pasti kita masih berasa susah dan sebagainya gitu. Tapi semua enggak sih, kalau tahap initiate itu biasa malah kita masih murah sejujurnya. Kenapa masih murah? Karena kita nggak ada experience di belakangnya gitu kan. Nah, misalnya tingkatnya kesulitan kayak itu transaksi, tapi belibet di dalamnya bisa banyak. Nah, itu kita perkiraan, oke ini kayaknya biaya per jamnya sekian gitu kan sebetulnya. Tadi misalnya akhirnya ketemu angka 10.000, dia tinggal kesulitannya kayaknya per jamnya gue 10.000 lah, dihitung dari situ sebetulnya tingkat kesulitan. Nah, tapi ketika lo udah level dari kompetensi lo udah di tahap optimizing ya, yang awalnya biaya lo ada 10.000 per jam, naik bisa 3 kali lipat, saya 30.000 per jam. 30.000 udah tinggal kali gitu kan. Atau misalnya nih, ya udah lo nggak kuat nih, anjir gila puyeng banget gue kalau kerja 16 jam, udah gue hiring aja gitu. Nah, misalnya Mbak Tika join lah yuk gitu kan, gue butuh bantuan
Ya udah akhirnya ngasih lah ya itu masuk sama tetap dapat misalnya 10.000, misalnya Mbak Tika apa namanya 10.000 juga gitu kan sebutnya per jamnya, atau misalnya Mbak Tika basi baru atau misalnya udah lebih expert ya udah tinggal disesuaikan berapa bayarannya, dapat angkanya kasih ke mereka. Tapi jangan lupa ketika kayak gitu ada yang namanya apa, resiko, tambahin tuh kos untuk resiko apa, resiko begadang berarti kan butuh kopi tambahan gitu kan sebetulnya. Terus misalnya resiko apa namanya listrik mati berarti apa, harus nge-ngafe gitu kan. Resiko stres apa, berarti harus staycation, itu masukin biaya-biaya kayak gitu masuk sama. Dari yang saya dengar Pak itu sudah memenuhi apa yang saya tanyakan. Terus yang saya tanyakan lagi itu misalkan apakah ini termasuk dengan seperti kalau misalnya kita membayar server dan domainnya itu termasuk ya Pak? Tidak sebetulnya. Saya normally adalah ya biaya server sama biaya domain itu sendiri. Cuma biar ini biasanya permainan kepada klien gitu sebetulnya. Ya kan? Wah, ini udah gratis server, ini udah gratis domain. Padahal lu udah nambahin di situ sebetulnya. Tadi, misal dapat nih 10.000 kali 8 berapa tuh? 80.000 per hari gitu kan. 80.000 dikali 20 hari. Ya kan berarti 80.000 sekitar 1,6 ya. Benar ya, ya kan? 16 juta ya Bapak sih, gue jadi buying. 80.000 kan 10.000 ya, 10.000 kali 8, 80.000 sehari kali 20 ya kan, misalnya 1,6 ya kan, terus ya udah dikali berapa dan sebagainya dapat harga, misalnya ya udah harga ininya adalah servernya misalnya atau hostingnya let's say 200.000 karena pakai share hosting gitu kan misalnya, terus sama domain misalnya 100.000 atau misalnya total 500.000, ya udah berarti tambahin 500.000 dari itu sebetulnya, tapi dengan ambil udah free domain seperti itu, kayak gitu masuk sama dia. Terima kasih banyak Pak. Udah cukup jelas? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, yang lain ada yang mau tanya nggak? Pak, saya mau bertanya soal tugas tadi, Pak. Iya, gimana? Ini tugas akhir UTS apa UAS ya, Pak? UAS ya, Pak? sih, UAS sih sebetulnya. Pak. UAS, lebih UAS. Udah itu doang. Iya, Pak, itu doang, Pak. Apa? Udah semangat ini saya. Oke, lanjut ya. Nah, model proses banget tuh, nak. Mungkin ini nggak semuanya yang akan saya jelaskan di pertemuan ini, hanya several gitu kan sebetulnya, karena banyak banget sebetulnya. Tapi ini yang normally kita gunakan. Yang pertama, sequential linear. Gila. Biasa tuh udah linear tuh kayak aljabar linear, alien. Kalian ada kan ya mata kuliah aljabar linear? Ada nggak? Ada, Pak. Semester 1 kalau nggak salah, Pak. Susah nggak? Susah gampang lah ya. Iya. Dulu saya dosennya killer soalnya, jadi saya benci. Waktu itu susah banget pokoknya gitu. Dia tuh tipe dosen yang kayak harus detail banget, wah. Dia tuh menjadi momok banget tuh satu angkatan. Aljabar linear, alin. Nah, ini sequential linear di sini. Di sini sequential linear pada dasarnya adalah metode paling tua. Dia wah, udah sepuh lah, udah senior kan, di respect biasanya. Metode paling tua tapi paling dikritisi kehandalannya. Tapi di sini ada yang menarik nih, Sobat. Jarang sekali proyek nyata mengikuti aliran sekuensial. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak diakomodasi sehingga menyebabkan keraguan ketika proyek berjalan. Nah, pelanggan sulit menyatakan kebutuhannya secara eksplisit. Pelanggan harus bersahabat dan pengembang melakukan penundaan karena blocking state. Ada yang paham nggak blocking state apa sebetulnya? Dari sini. Ini adalah sebutnya state-nya. Ada state analysis, ada state design, ada state code, dan state test sebetulnya. Ini di sini ada sistem information engineering-nya sebetulnya. Sistem atau information engineering. Di mana yang ini apa namanya tadi saya bilang desain dan sebagainya. Di sini ya tahap awalnya dari analisis, data requirement gathering, kumpulin dari wawancara, dokumentasi dan sebagainya, kemudian masuk ke desain, gitu kan, di desain, kemudian dia apa namanya membuat database-nya, kemudian bikin data flow diagramnya, UML-nya, use case dan sebagainya.
UI UX, tampilan, mockup-nya gitu kan. Mockup dari awalnya fidelity naik kepada high fidelity, kemudian menjadi mockup yang udah biasa diklik-klik gitu kan, misalnya pakai Adobe XD dan seterusnya. Kemudian masuk ke code dan tes. Nah, ini semua ya metode paling tua dan dikritisi andalannya. Kenapa? Karena dia pada dasarnya ketika dianalisis, dia stok, didesain, disanto dan seterusnya. Gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan blocking state. Misalnya nih, kondisinya kayak gini ya. Ketika kita belum mendapatkan desain, belum membuat data flow-nya, ya itu bisa coding. Kayak ibaratnya programmer punya alasan, ya kan belum dapat saya desainnya. Gitu. Ini jadi adanya blocking state. Nah, pelanggan harus bersabar. Jadi ini adalah kata kunci dari yang konsep ini adalah sebenarnya customer, klien, pelanggan tuh harus sabar apa namanya proses pengembangan aplikasinya sebetulnya. Nah, di sini pun juga sama menyatakan kebutuhannya secara eksplisit. Kenapa? Karena normalnya adalah ketika udah melalui fase analisis, ya kan ini udah selesai masuk ke desain. Nah, ini metode paling tua dan dikritisikan. Cuma sebetulnya ini metode yang menurut saya lumayan safe ketika digunakan kepada klien. Kenapa? Yaitu klien pasti banyak banget perubahan sebetulnya. Kalau kepada klien yang budgetnya tidak terlalu banyak, saya biasa menggunakan ini. Menggunakan sequential linear. Kenapa? Untuk mencegah sebetulnya. Udah masuk coding banyak terus. Mas. Nah, udah tuh kayak gitu. Mas jadi gini, Mas, gitu kan. Udah minta banyak perubahan. Padahal udah di coding. Akhirnya apa? Nggak ke tes gitu sebetulnya. Nah, ini sebetulnya ketika budget minim saya biasa menggunakan ini. Emang benar, dia paling tua dan dikritis kehandalan. Karena apa? Sebetulnya kita nggak bisa plug menggunakan ini sebetulnya. Dari model-model ini sebetulnya nanti akan saya paparkan, nggak ada yang literally saya menggunakan itu copy benar exact banget plug kan, misalnya nanti ada kebenaran prototype enggak. Tapi saya biasa menggunakan gabungan lah. Tapi mana yang sini sama desain. Ketika udah analisis, udah masuk ke desain, ya ini sebetulnya tidak desain. Tiba-tiba customer ini kayak, Mas, jadi gini, sebetulnya saya ini maunya ya bisa diakses nih Mas di iPhone 4 Mas. Wah, berubah dong secara desain, secara arsitektur juga beda dan sebagainya. Awalnya kayak udah disepakati, ya udahlah iPhone 7 atau misalnya Android 6 lah atau Android 7, tiba minta kayaknya Jelly Bean harusnya bisa sih Mas gitu kan. Terus sebetulnya di situ ada ini. Nah, tapi baik lagi tergantung dari klien. Emang benar ini dikritik kehandalannya, tetapi ya sebab pada dasarnya ini ujungnya kan pasti alurnya seperti ini, tapi kita lebih kayak fleksibel lah ibaratnya ketika udah desain masuk analisis sebagainya. Jadi kalau sequential linear banget emang benar pasti dikritisi kehandalannya gitu. Karena jarang sekali proyek nyata mengikuti aliran sekuensial gitu loh. Karena apa? Perubahan tidak ada akomodasi. Tapi kalau misalnya kliennya modelnya yang emang minim budget dan banyak mau, ya ini sangat membantu sebetulnya. Ada yang nama prototype. Nah, ini udah lebih maju sebetulnya nih. Dimana kayak listen to customer awalnya, dari listen to customer sama aja sih sebetulnya dengan tahap sebelumnya yaitu analisis gitu kan, listen to customer, requirement gathering, dengerin curhat, apalagi kalau kliennya emak-emak, wah udah Mas yuk ini ada nasi uduk gitu kan, makan dulu nasi uduk gitu kan, curhat, ya Mas jadi gini Mas saya tuh kesusahan banget Mas, udah curhat gitu kan, dapat nih catat, oke, dan nih ini masuklah kepada build, langsung nih kepada build kan, karena udah langsung dibikin sebetulnya, langsung build dan revise bersamaan. Klien di build, dan di sini juga ada revise mockup, jadi oke klien udah oke, baru nih customer test sebetulnya, test drive-nya sebetulnya dengan apa ya, pengujian evaluasi black box. Udah ada di tes, Mas kayaknya kan saya awalnya dominan warna hijau ya Mas ya, tapi ini saya ada rebranding Mas, saya mau nge-tone-nya tuh lebih ke biru Tosca gitu deh Mas, cakep deh Mas, coba lihat di sini, curhat lagi, udah dapat biru Tosca gini, ya dah dibuat lagi,
Terus habis itu di test drive lagi, muter terus prototipe. Seorang pelanggan kan definition serangkaian sasaran umum dari pelanggan lunak, tapi tidak mengidentifikasi kebutuhan proses maupun input detail. Nah, secara ideal berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan lunak. Nah, bisa jadi masalah karena pelanggan melihatnya sebagai suatu versi, bukan proses. Nah, ini sebetulnya yang kan menjadi sebetulnya salah. Sebetulnya itu adalah menjadi suatu kesatuan gitu loh sebetulnya. Bukan apa namanya bukan menjadi satu proses tersendiri gitu loh. Padahal ini sebuah proses untuk mengembangkan itu, tapi lihatnya oh oke, kemarin itu berarti versi 1. Oh, ini berarti ada buat lagi ada revisi. Oh, ini berarti versi 2. Oh, ini versi 3. Enggak, sebenarnya itu menjadi suatu kesatuan gitu. Karena ketika nanti udah selesai, blok, dang, tanda tangan dan terus setelah terima datang lagi. Nah, itu baru namanya versi kedua sebetulnya. Udah Pengembangan sering membuat kompromi implementasi agar prototipe bekerja cepat, OS, dan sebagainya, efisiensi komersial. Ini sebetulnya dia membuat kompromi sebetulnya. Apa namanya? Dia jadi apa intinya kayak nge-shortcut gitulah sebetulnya. Nge-shortcut dari penggunaannya. Nah, Rapid Application Development, RAD. Wah, udah kelihatan dong nih. Ada tim 1, tim 2, tim 3. Bisa lihat ya, pada dasarnya almost the same antara sequential linear sama RAD. Karena ya itu tadi pada dasarnya mereka tuh sama, semua model tuh 11 12. Ini ada modeling, ada user requirement gathering, analisis, ada desain, ada coding, ada evaluasi dan seterusnya. Sama ini juga kayak gini, rapid application development, basis modeling, data modeling, proses modeling, application generation, ya kan, itu berarti udah ngoding, implementasi, kemudian testing and tune over. Tapi bedanya di sini ada tim 1, tim 2, tim 3. Begini, tadi buat sistem masuk keuangan ada modul transaksi jual, ada transaksi beli, ada manajemen stok atau manajemen inventory, sama ada payment gateway atau penggunaan pembayaran wallet. Mas, saya mau masuk keuangan ini selesai sebulan ya. Waduh, sebulan nih bro, gitu kan. Akhirnya dibuat lah. Oke, tim 1 lo ngerjain ya transaksi beli. Siap bos. Tim 2 lo ngerjain ya transaksi tadi pasti jual ya. Wah, transaksi beli, wah antara 2 itu udah. Kerjain ini. Oke bro, gitu kan. Tim 3 lo ngerjain ya manajemen stok, gitu kan. Siap, langsung gaspol gitu. Tim 4 lo hubungin pihak payment gateway-nya dan seterusnya. Di situ dapat udah kerjain. Terus modeling, data modeling dan seterusnya. Model proses pengaman sequential linear yang menekankan siklus pengaman yang sangat pendek. Yang saya bilang sebetulnya sebab ya dia menerapkan sequential linear gitu kan karena bertahap. Tapi ya baiknya dia tidak paten banget, tidak exact gitu. Nah, pendekatan dilakukan dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen tadi. Komponen apa? Apa namanya untuk mobil transaksi jual, transaksi beli, kemudian inventory dan apa namanya payment gateway atau pembayaran wallet gitu kan menggunakan kris. Kekurangan R&D. Proyek besar memerlukan SDM yang banyak untuk membuat tim R&D yang baik, bisa. Ya, kebayang dong misalnya ada tim 1 2 3 gitu kan. Apa awalnya cuma sendiri gitu kan. Tapi kalau minta 30 hari ya jelas biayanya jadi bengkak. Ya, sebenarnya balik lagi, kliennya punya duit atau enggak gitu kan sebetulnya. Dia mau 30 hari gitu kan gimana, tapi ya itu para kebesaran yang memerlukan SDM yang banyak ya ujungnya ujungnya duit juga untuk membuat tim R&D yang baik. Nah, pengembang dan pelanggan harus memiliki komitmen dalam aktivitas certifier untuk melengkapi sebuah sistem ya. Jadi di sini karena pelanggan gitu misalnya minta ya di sini let's say 60 hari ya, kelar lah 61 hari ya mas ya gitu, atau misalnya 65 hari 2 bulan lah kelar ya. Nah, mereka harus komitmen, sama-sama komitmen nih. Oke, nggak apa-apa bro, gue kasih lo 65 hari kelar. Tapi syarat, dari perusahaan lo harus kerja sama. Gue butuh aset, gue butuh dokumen apa, lo segera kasih, jangan ditunda. Oke, gaspol lah, udah langsung apa, start Senin. Oke, start Senin. Dikasih ke tim 1, tim 2 dan seterusnya.
Pasti ada ready. Business modeling cuma sama aja sih. Info apa yang dimunculkan, siapa kemana, siapa yang memproses, ibarat kayak ini requirements gathering gitu kan, nanya nih apa namanya wawancara dan sebagainya, dapat info-infonya. Modeling kan arsitektur dari database-nya, big data dan beberapa bisnis tersebut gitu kan, kayak DFD-nya dan seterusnya. Proses modeling mentransformasikan suatu aliran informasi menjadi sebuah bisnis yang mulai dari DFD gitu kan sebetulnya, dari IRD misalnya gitu kan, dari IRD gitu kan, integration diagram data modeling di convert nih jadi apa DFD-nya, jadi apa use case-nya, jadi apa UML-nya, udah dapat semua lengkap belum ya kan, bikinlah application generation di sini, apa coding sebenarnya, coding implementasi data. Udah selesai testing and turnover, dilakukan oleh tim 1, tim 2, tim 3 dan seterusnya seperti itu. Nah kemudian ada incremental. Nah di incremental ini dia bedanya ya, kalau misalnya RED itu dia mau 4 itu dalam waktu 60 hari, ya kan, ada dibagi tim. Nah kalau incremental enggak gini, dia sebetulnya, Mas, gue ada 4 sistem nih, ada yang sistem informasi keuangan, di dalamnya ada 4 komponen itu, tapi sebetulnya paling penting banget yang harus di deliver nih Mas, kalau bisa 2 minggu lah atau 20 hari udah di deliver, itu yang jual beli dia Mas, yang stok belakangan nggak apa-apa. Nah itu oke udah bisa 30 hari. Ini nih, delivery of first income apa, fitur transaksi jual beli dapat keluar. Terus income kedua, oke berarti proses kedua apa, kayaknya stok deh Mas, oke stok, income kedua deliver. Berarti apa terakhir, pembayaran menggunakan Krisna di deliver. Jadi apa? Nggak terlalu bengkak sebetulnya. Karena apa? Nggak terlalu bengkak karena nggak dalam satu waktu gitu ya. Sebetulnya kita misalnya tadi kita lihat ya di sini. Ini kita berarti dalam waktu yang sama ada 3 tim yang berbeda menggunakan, misalnya satu tim berisi dari 3 orang. Berarti kita menggunakan 9 orang at the same time gitu misalnya. Satu tim ada 10 orang. Kita menggunakan 30 orang at the same time. Ini misalnya dia karena ada increment bisa menggunakan satu tim aja. Kenapa increment? Oke, berarti cuma pakai 10 orang. Ya kan, first increment. Kedua mungkin mau bisa cuma 5 orang. Payment gateway bisa 5 orang doang. Ujungnya jadi apa? Memangkas biaya. Tujuan utamanya tercapai gitu kan, yang penting tercapai, mana yang prioritas, tapi nggak terlalu makan biaya. Ini biasanya nih, ya dia klien yang misalnya semua ya pengen segera kelar gitu kan, tapi secara budget dia itu mepet. Nah biasanya menggunakan kepentingan itu Mas kayak gini. Nah kalau misalnya pengen cepat kelar, budget banyak, ready. Nah kalau budget dikit ya tapi mau kelar cepat, nggak bisa, nggak mungkin juga. Maaf Pak, saya mengundurkan diri aja deh Pak. Seperti itu. Kalau misalnya ini, karena kalau sequential linear dia budget tipis, selesai lama sebetulnya. Habis itu kemudian spiral. Nah kalau spiral ini dia berjalan terus, tidak seperti proses klasik model spiral, dapat disesuaikan agar perangkat lunak dapat dipakai selama hidup perangkat lunak. Itu sebetulnya. Jadi kayak dia terus nih bisa dilihat ya dari awal gitu kan, engineering, konsep, development, langsung masuk ke tahap berikutnya, masuk ke planning, research motion, ini terus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya Pak. Oi, gimana? Ini Pak, kemarin kita dapat klien nih Pak. Dia minta dapat klien pertama nih Pak ceritanya. Kita dapat klien, dia minta waktu sebulan tapi bayarannya di luar nalar Pak, 800.000. Kita mau nolak susah, terima juga lebih susah nih. Jadi Bapak punya saran nggak buat kita gini, bagaimana cara yakinkan klien untuk mau bayar lebih gitu Pak? Pertanyaannya jangan gitu. Jangan gimana dia bisa mau bayar lebih. Apa yang lu bisa kasih dengan 800.000? Misalnya itu. Atau apa yang lu bisa kasih dalam waktu sebulan dengan budget segitu. Lu bilang aja, Pak, kayaknya kalau misalnya mau sebulan itu yang Bapak dapat nih. Dulu aja. Dapat rank segini, oke? Nanti baru apa increment, fitur-fitur selanjutnya. Ya nggak bisa bikin misalnya e-commerce sebulan, nggak bisa misalnya kayak gitu ya, atau gimana, nggak bisa, jangan kayak gitu.
Bilang aja ya paling yang kita bisa kasih segini, nanti berikutnya segini dan sebagainya. Nanti oke udah deal. Itu. Masuklah ad cost sebetulnya. Ada yang namanya ad cost. Konsep dari ad cost itu. Perubahan bisnis proses. Gimana caranya? Nggak mungkin ya. Ketika increment, ya kan? Kan ini udah disetujui sebetulnya. Oke, udah nggak apa-apa kita setujuin increment. Misalnya ya udahlah yang prioritas dulu kerjain sebulan, 2 bulan gitu kan, nanti fitur dan sebagainya. Nah, nggak mungkin nih sebetulnya. Sekarang pemikiran dia kayak gini untuk fitur B misalnya. Sebulan lagi masih kayak gitu enggak? Masuklah ad cost. Secara waktu dapat ya kan? Secara duit dapat kayak gitu. Gimana, Asbor? Jadi iya Pak. Kalau kata gue sih jangan nolak ya. Ya kan sebetulnya apalagi masih kayak gini. Klien pertama gue 500.000 waktu itu. Minta 2 minggu bikin apa? Bikin content management information system, bikin website dinamis. Gitu. Awal mulanya. Terima aja. Berkembang. Kayak gitu. Jangan mikir waduh gue ya. Enggak, terima aja dulu. Tapi apa yang lo bisa kasih? Ya udah gini. Gini nih, paling gini sih Pak. Gitu, Mas Bro. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya ingin tanya Pak. Gimana, Mas Wahyu? Tadi kan seperti yang Bapak jelaskan, yang slide sebelumnya dari model sequence linear waterfall itu. Maaf Mas Wahyu, suaranya agak berangin. Agak susah dengar, maaf. Gimana? Iya Pak. Mungkin yang Bapak jelaskan tadi yang kebanyakan kelebihan ya Pak. Misalnya seperti tahapan proses pengembangan yang tetap, ya itu pasti mungkin dan cocok digunakan untuk produk. Maaf Mas, masih kecil suaranya. Aku bisa ditulis di chat mungkin deh. Oh iya. Ya boleh ditulis aja. Bukan sih Pak, pertanyaan saya cuma menanyakan kekurangannya dari model sequence linear. Kekurangannya cuma satu sebetulnya, blocking state dia, dan dia nggak bisa mengakomodasi. Ini sih sebenarnya lebih ke arah kalau dari gini, dari segi developer atau dari segi vendor kita blocking state banget. Kalau kita udah blocking state, yang terjadi apa? Duit nggak cair cuy, ibarat gitu. Kenapa duitnya nggak cair? Ya misalnya gitu kan, desain lama nih gitu kan, tiba-tiba dari pihak desain, aduh misalnya kena tipes balik gitu kan, blocking state di desain. Tapi sebentar kalau nggak pakai kayak gini, ya udah yang apa udah dapat di coding aja dulu, terus berjalan gitu loh sebetulnya. Jadi apa blocking state? Kalau segi klien ya kan, kekurangannya adalah ketika ada perubahan, apalagi klien ya, pasti banyak banget perubahan, nggak bisa terakomodasi. Tapi itu menjadi suatu kelebihan untuk vendor sebetulnya, untuk programmer. Tapi kalau menggunakan ini duit susah cair ibaratnya gitu di sini. Jadi ya udah yang ngeblocking aja dari tiap analisis gitu kan. Misalnya let's say yang ditaruh di tahap analisis adalah anak magang gitu kan, masih ini. Anak magang juga pintar sih. Oke lah, yang kurang lah ibarat gitu kan. Nggak tahu kenapa bisa diterima di tahap analisis gitu. Ditaruh di bagian analisis. Nggak kelar-kelar. Padahal masih baru tahap 1 nih, baru tahap pertama analisis. Masih banyak nih rentetan yang lain, ya kan? Sebetulnya. Jadi apa blocking state seperti itu. Gimana, Mas Wahyu? Oh iya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Udah benar jelas Pak. Ya? Oke, sip. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, saya. Gimana, Mas Wahrul? Pak, kalau misalnya itu nggak ada blocking yang tadi blocking stats. Nah, misalnya udah
dites tuh sama si yang apa, yang codingnya nggak Nah, bisa diulang ya Pak? Apa nggak bisa nah direct? itu sebetulnya udah selesai sebetulnya menjadi satu kan. Perubahan nggak dia nggak bisa begitu di testing udah kelar. Kalau misalnya mau masuk lagi, ya itu menjadi suatu requirements yang baru kayak gitu. Coba nggak ada yang make sequential linear persis bang, nggak ada sebetulnya. Iya. Berarti Karena nggak kalau ada akomodasi perubahannya. kalau misalnya yang tadi nggak pakai blocking yang tadi itu Pak, Yang dia mana? berarti ngabisin waktu ya Pak ya? Kenapa? Waktunya itu kalau ada orang minta apa perubahan terus sama dia udah di coding udah dites, berarti kalau minta disuruh ulang diulang semua berarti ya? Nah itu sebetulnya itu yang namanya sebetulnya ketika itu sebenarnya pada praktiknya itu banyak terjadi lagi ngoding dan sebagainya tiba-tiba perubahan. Nah itu mah kenapa seringnya ada masuk di tahap ini incremental. Paling sering digunakan ada sebetulnya dia. Jadi terakomodasi gitu loh dia dan nggak ada blocking state tetap running gitu loh dia. Nah nih, let's say tadi, misalnya tiba-tiba kata Mas Farul ya, di tengah-tengah gitu ya, ada perubahan. Udah di sini kan nih, application generation, di ngoding. Mas, kayaknya ini tambahin deh user role-nya. Mau ada direktur, dia pengen buatnya semuanya. Udah di application generation nih, masuklah ke tim 2 aja. Ketika terjadi kayak gitu, di tim 2, ya udah, apa lagi? Oh ya udah bisa Pak, ya udah nanti apa namanya kita user claims lagi masuk ke tim 2 nih sebetulnya. Berulang lagi nih. Oke, udah selesai application generation lagi. Di sini ada lagi nih tambahan. Oke, masuk ke tim 3. Kalau dia ada budgetnya banyak. Kalau enggak, pakai ini incremental. Oh ya bisa Pak, bisa. Oke, ini berarti masuk apa? Increment kedua. Oh bisa Pak ini. Misalnya udah di coding, udah dites lagi gitu. Oh ya bisa masuk ke increment 3 dan seterusnya. Itu ada lagi yang namanya Pak Agile. Wah, itu Agile lebih mahal lagi sebetulnya. Agile kalau misalnya orang Agile modeling itu udah lebih di atas dari ready sebetulnya. Nah, itu yang paling sering digunakan untuk kalau misalnya klien-kliennya ada startup biasanya. Itu paling sering digunakan adalah Agile modeling. Cepet banget dia, cepet banget. Dari SDLC-nya, Software Development Life Cycle-nya. Seperti itu. Jadi ya mau nggak mau harus kayak gitu. Kalau kasih konsol linear toh udah kelar. Nah, itu sebetulnya. Nggak ada akomodasi perubahan apapun nggak. Wis lah, nggak ngurut gua ibaratnya gitulah. Gitu. Isinya. Kayak gitu Mas Farul. Halo? Halo Pak, iya dengerin. Ya. Udah. Oke, jelas ya. Siap, udah. Oke. Sip, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, masuk ke case tadi. Ini ada 3 kelompok. Ya. Silakan pilih. Tadi dari kelompok Osama. Siapa ketua kelompoknya? Saya Pak. Oke, Osama. Dari ini Reza Valevi, Rio sama Kartika, ketua kelompok siapa? Reza Pak, kemarin katanya Reza yang ketua Pak. Oke, Reza ada ya di sini? Nggak datang? Enggak Pak, enggak ada. Ini cuma Tika sama Rio. Oke, kemudian yang Mas Asber sama siapa? Ketua kelompok siapa? Saya sendiri Pak. Oke, ini ada 3 kasus, 3 case. Kelihatan ya? Ini case 1, case 2, case 3. Coba dibaca dulu ini. Case 1, case 2, case 3. Kalian milih nanti.
Udah? Case 1, case 2 dibaca? Udah Pak, di SS Pak. Oke, case 3. Ya. Silakan pilih. Case 1, case 2, case 3. Diskusikan dengan kelompok 10 menit dan presentasikan saat ini juga masing-masing 5 menit. Dari Mas Osama pilih case berapa? Atau silakan kalau yang mau duluan ngambil case berapa? Ini pertanyaan adalah dari case ini adalah menggunakan model proses apa? Apakah menggunakan RAD atau menggunakan increment atau menggunakan sequential linear, dan kenapa milih itu? Pengerjaan 5 menit aja deh. Ayo. Come on. Siapa yang mau case 1? Halo, halo. Maaf Pak, ini presentasinya maksudnya gimana ya Pak? Nanti langsung aja, ngomong aja, nggak usah bikin PPT, ngomong aja. Langsung jelasin aja Kak. Ngejelasin Ya, proses cara buatnya gitu Pak. enggak. Alasan aja kenapa milih pakai itu sebetulnya. Misalnya tadi kan ada sequential linear, ada RAD, ada incremental, ada spiral. Misalnya nih case 1, kayaknya nih makanya apa namanya incremental nih Pak, karena gini gini gini. Gitu aja. Jelasin aja sebetulnya kenapa menggunakan itu, untuk melihat apakah karena memang paham di sini. Oh, oke Pak. Siapa yang mau case 1? Yang case 3. Pak, ini PPT-nya udah ada di e-learning ya Pak? Belum. Ini mau saya upload dulu deh. Ayo. Pilih. Kita ini nih. Keburu habis waktunya. Kelompok saya pilih nomor 1 Pak. Kenapa? Kelompok saya milih nomor 1. Tapi Oke, problemnya case. saya tapi lupa itu tuh Pak, lupa konsep yang tadinya tuh. Kenapa? Oh, nih coba ya saya Iya. up sekarang ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, sip. Udah download. Case 2 siapa yang mau milih? Case 2, case 2. Case 2 siapa yang mau? Case 3 siapa yang mau?
Osama, Reza. Pak, kalau case-nya nggak boleh sama ya sama kelompok lain? Nggak boleh. Udah siap ya? Kayak learning. Kayak satu udah dipilih tadi. Osama. Tadi Asbel kan yang ini ya? Yang tadi ngomong. Pak, kelompok saya pilih case 3 aja, Pak. Oke, case 3. Berarti Osama case 2 ya? Saya mau sama. Oh. Case 2, Pak. Oh, case 2. Oh, Ya. ntar Erlan. Oh, Sama case 2 Osama. ya? Oke. Iya. Case 2 ya? Iya. Oke, berarti Reza, Rio, case 3 ya? Tuh, langsung ya dikerjain ya. Sampai 9.50. Baik, Pak.
Pak, boleh sekarang saya Pak, kelompok saya. Oke, silakan. Baik, untuk pada case yang kita ambil itu adalah case 2 yang dimana kita bekerja untuk memiliki yayasan yang mempunyai yayasan dari TK sampai SMA. Kita menggunakan metode yaitu berupa RAD, yang artinya itu Rapid Application Development. Oke. Pemilik yayasan sendiri di situ sudah menyiapkan tim internal mengenai pengembangan aplikasi. Terus kita menggunakan di sini untuk pengerjaan agar cepatnya terselesaikan aplikasi ini. Karena pemilik yayasan meminta cepat dan sesuatu yang perfeksionis. Oke. Nah, kenapa nggak incremental? Karena incremental, kalau dia incremental dia Pak, kayak walaupun incremental dia kerja desainnya ini tidak tertuju kepada desain, kita mengusahakan bahwa setiap dari apa menu-menu atau bagian apa ya istilahnya, aset-aset dari aplikasi kita itu sangatlah baik dan sangatlah bagus, teratur secara tim-timnya gitu. Oke, nice. Oke, nice, Osama. Thank you. Sebetulnya gampang, Osama, di sini. Kata kuncinya adalah bahkan sampai dibuatkan tim internal. Berarti apa? Budget sudah tidak masalah di situ. Tapi nice. Bagus, Osama. Oke. Thank you, Osama dan kelompoknya. Siapa? Erlan sama siapa satu lagi? Adit, Pak. Sama Adit ya. Oke, nice. Yuk, next. Pak, sekarang kelompok saya ya, Pak. Oke, siap. Mbak Tika. Jadi yang dipilih kelompok saya itu case 3, dan yang dipakai itu Bisa sequential on cam, Mbak linear. Tika? Oh, boleh. Oke. Yang dipakai itu sequential linear. Karena pelanggan tidak memiliki budget yang pas sehingga bisa terjadi blocking state. Pelanggan tidak memiliki tim secara khusus yang berakhir pada pelanggaran sulit menyatakan kebutuhan secara spesifik. Seperti itu, Pak. Oke. Nice. Nice answer juga, betul. Case 3 dapat dibangun dengan cara sequential linear karena pada dasarnya dia tidak memiliki ya kata kuncinya sebetulnya budget yang ngepres sebetulnya. Kemudian dia bakal tidak menyediakan tim secara khusus ya, dan sangat sulit untuk berkondisi secara langsung. Bayangkan jika kita menggunakan prototype atau menggunakan RAD ya kan, yang membutuhkan komitmen, sementara mereka tidak menyediakan orang atau PIC yang dapat berkoordinasi secara langsung. Yang ada Pak, betul sekali jawaban Mbak Tika dan teman-temannya dan kelompoknya, yaitu bisa terjadi blocking state. Oke, thank you Mbak Tika dan kelompoknya. Next. Pak, minta waktu dikit ya, Pak. Oke, siap. Nggak apa-apa. 955 ya, Mas Asberg. Baik, Pak. Pak, sudah Pak? Ya. Oke. Headsetnya mana? Silakan Mas Asberg.
Bisa Oke, on Pak. cam. Oh iya, Pak. Oke. Di mana nih gambar gue nih? Udah ganteng, udah ganteng Mas Asbel. Tadi punya gue yang berapa ya? 2. Tadi punya saya yang pertama ya, Pak. Yes, betul. Case pertama. Case pertama di sini kami menggunakan prototype dikarenakan perusahaan tersebut sudah juga memberikan PIC khusus dalam proyek yang bertugas untuk menjelaskan kebutuhan perusahaan. Kami menggunakan prototype karena di sini tertulis bahwa pengembang sering membuat kompromi, maka implementasi agar prototype bekerja dengan cepat yang berarti perusahaan sudah menyediakan PIC khusus atau orang yang juga terlibat di dalam proyek tersebut, maka kami menggunakan prototype. Dan juga pelanggan meminta agar transaksi jual beli segera tercatat sehingga meminta waktu pengerjaan kurang dari sebulan. Di sini kami mengambilnya menggunakan prototype dikarenakan dilihat dari pelanggan melihat sebagai suatu versi bukan proses. Jadi mereka tidak menunggu proses kapan itu selesai, tapi mereka menunggu bagaimana versi akhirnya terjadi. Itu Pak kalau dari kami. Pertanyaan saya simpel. Kenapa nggak incremental? Kenapa? Kenapa tidak incremental? Karena kami fokus kelompok saya fokusnya ke ini sih Pak, ke apa? Pemberian PIC khususnya. PIC khusus juga bisa terjadi di incremental sejujurnya. Prototype betul bisa digunakan juga, tetapi kurang efisien. Untuk S1 sebetulnya akan menjadi lebih efisien karena incremental. Kenapa? Dia di situ adalah waktu pengerjaan kurang dari sebulan untuk transaksi. Prototype untuk mengerjakan transaksi jual beli itu tidak mungkin hanya menggunakan waktu 1 bulan. Seperti itu sih sebetulnya. Tapi prototype pun juga bisa, tetapi kurang pas untuk kata kunci dari meminta waktu pengerjaan kurang dari sebulan pada fitur dari transaksi jual beli tersebut. Seperti itu, Mas Asbel. Baik Pak, makasih Pak. Cuma prototype juga bisa digunakan, that's a good question, that's a good answer juga, karena mungkin berfokus pada PIC di situ. Emang itu agak sedikit mengecoh, tapi untuk jawaban yang lebih benarnya adalah dengan menggunakan incremental seperti itu. Oke. Ya, terima kasih juga Mas Asbel dan kelompoknya. Ini mungkin ya bagus secara overall kalian udah bisa melihat lah sebetulnya ketika dihadapkan dengan case-case seperti itu menggunakan apa. That's a good point gitu kan sebetulnya, sehingga kalian bisa menentukan dan bisa menghasilkan sebuah perangkat lunak yang baik insya Allah gitu kan seperti itu. Nah untuk berikutnya untuk next term kita akan membahas terkait feasibility study, masih dengan kelompok yang sama, bakal ada project yang lainnya atau presentasi yang lainnya untuk minggu depan. Ya mungkin itu saja. Ada yang mau ditanya sampai sini? Udah Pak, udah cukup dipahami untuk hari ini. Oke, siap ya udah. Alhamdulillah kalau gitu ya udah, mari kita tutup kelas hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu diberikan perlindungan kesehatan dari Allah, kita selalu diselimuti keberkahan dan dilancarkan dan diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan aktivitas lagi atau selamat melanjutkan kelas berikutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup kelas hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga.